Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang maturity. Maturity itu berbicara mengenai kedewasaan sebagai orang Kristen yang bertumbuh di dalam Yesus. Seharusnya dari waktu ke waktu kita menjadi semakin dewasa di dalam pengenalan kita kepada Yesus. Ini bukan berarti Yesuslah yang berubah. Yesus tetap sama, hanya saja kita semakin mengenal dan memahami siapa Yesus. Dan minggu ini kita akan merenungkan tentang kedewasaan di dalam Alkitab. Pertama-tama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, apa itu kedewasaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedewasaan itu berarti hal atau keadaan telah dewasa. Dalam kita memahami konteks usia, dewasa adalah sesuatu yang lebih mudah untuk kita pahami. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa ketika umur makin bertambah, maka kita akan semakin dewasa. Ketika seseorang yang awalnya usianya mungkin sekitar 6 tahun dan dia beranjak menjadi usia 40 tahun, kita bisa melihat ada perbedaan fisik, ada perbedaan usia yang terjadi pada waktu dia usia 60 tahun, pada waktu dia usia 6 tahun menjadi 40 tahun. Kita melihat di dalam siklus kehidupan, yaitu kita memulai dengan menjadi seorang bayi, terus menjadi seorang balita, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa muda, orang dewasa, dan lanjut usia. Ada rentang usia yang kita lewati dari waktu ke waktu, dan siklus ini adalah siklus yang tidak bisa dihindari. Siapapun dari kita itu pasti akan menjalani siklus ini di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan iman. Iman tidak akan otomatis dewasa jika kita tidak bekerja sama dengan Tuhan di dalam proses pengudusan. Dan kalau saudara masih ingat, saya pernah menjelaskan tentang 3 proses pengudusan. Yang pertama bicara mengenai positioning sanctification, yaitu pengudusan posisi. Setelah kita mengenal Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi telah menjadi hamba Kristus. Posisi kita yang dulu yang adalah seorang pendosa, kini berubah menjadi orang yang dibenarkan karena Kristus. Yang kedua adalah progressive sanctification, yang berbicara mengenai pengudusan progresif. Setelah kita mengalami pengudusan posisi yang membuat kita bukan lagi pada posisi hamba, tetapi pada posisi orang merdeka, selanjutnya kita menjalani apa yang disebut dengan progressive sanctification. Kita dari waktu ke waktu kita dikuduskan oleh Tuhan. Tentu saja di dalam proses pengudusan ini bukan cuma Tuhan yang terlibat, tetapi kita sebagai orang yang dikuduskan perlu bekerja sama dengan Tuhan yang menguduskan kita, supaya kita dari waktu ke waktu kita mengalami proses pengudusan. Kalau yang awalnya itu semata-mata adalah karena anugerah, yang kedua Tuhan memberikan anugerah kepada kita dan kita harus meresponi dengan mengikuti anugerah itu dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan final sanctification, yaitu pengudusan final atau glorification. Ini akan terjadi ketika kita mati di dalam Kristus. Setelah kita menjalani proses pengudusan dan tiba di saat dimana kita akan mati, bahkan pada saat kita mati, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan pengudusan final. Setelah kita mati, Tuhan akan menguduskan kita secara total, sehingga kita tidak lagi mengenakan tubuh daging yang punya kecenderungan untuk berdosa ini, tetapi kita mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat berdosa, tubuh yang sempurna, yang hanya berasal daripada Tuhan. Nah, kira-kira kedewasaan ini adalah di tahap pengudusan yang mana? Pengudusan itu ada di dalam progressive sanctification. Karena ini bukan semata-mata anugerah, jadi bisa terjadi kemandekan jika orang tersebut tidak bekerja sama dengan Tuhan di dalam proses pengudusan yang dijalaninya. Itu sebabnya kita bisa menemui ada orang Kristen yang dari sejak lahir sudah Kristen, tetapi ketika dia berusia 70 tahun, dia masih bersikap cabul, atau mungkin suka judi, atau mungkin melakukan hal-hal berdosa lainnya yang dianggapnya sebagai sesuatu yang
biasa. Kita bisa menemui orang-orang yang sudah lanjut usianya, tetapi hidup mereka sama sekali tidak mencerminkan kekristenan itu sendiri. Dan dari sini saya ingin mengatakan sebuah kalimat, kedewasaan di dalam Kristus tidak akan pernah terjadi jika kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Tanpa kerjasama dengan Tuhan, kita akan terus mengalami kemandekan. Untuk mendalami bagian ini, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mengajak kita untuk membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan ini, yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuannya benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh, yaitu rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kalau kita memperhatikan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat dengan sangat jelas bahwa memiliki gereja atau berjemaat adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan diperintahkan oleh Tuhan. Sangat penting untuk kita bergereja lokal, dan sangat penting untuk membangun dan menjaga kesatuan di dalam gereja lokal atau tubuh Kristus. Kita percaya Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terang, dan Tuhan mengumpulkan kita orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang untuk bersekutu, untuk memuliakan Tuhan. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa demikian? Kalau kita memperhatikan pada ayat 7 sampai dengan ayat 14, kita melihat bahwa dampak dari berjemaat lokal dan hidup di dalam kesatuan iman adalah pertumbuhan kerohanian, adalah kedewasaan di dalam Kristus. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa bertumbuh seorang diri. Seorang yang telah bertumbuh di dalam Kristus, maka dia akan bertumbuh di dalam jemaat, dia akan bertumbuh di dalam gereja lokal. Dan dari sini saya ingin mengatakan sebuah kalimat bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi hanya dengan bertumbuh seorang diri. Pertumbuhan rohani akan terjadi di dalam gereja. Pertumbuhan kerohanian akan terjadi ketika umat Tuhan bersekutu di dalam Kristus, dan akan terjadi pertumbuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Loh, tapi kan ada orang yang sudah bergereja tetapi tidak bertumbuh secara rohani, tidak dewasa secara rohani. Pertanyaannya adalah, apakah orang tersebut sungguh-sungguh berjemaat lokal? Apakah orang tersebut betul-betul menjaga kesatuan iman? Karena orang yang sungguh-sungguh berjemaat lokal, seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh berjemaat lokal dan betul-betul memelihara kesatuan iman, pasti akan bertumbuh ke arah Kristus, pasti akan menjadi serupa dengan Kristus. Apakah perlu ada kerjasama dengan Tuhan dalam proses pertumbuhan rohani? Jawabannya adalah iya. Kita bisa saja memiliki gereja lokal yang tetap dan merasa telah menjaga kesatuan iman,
Tetapi jika kita tidak bekerja sama dengan komunitas kita untuk bertumbuh di dalam Kristus, maka kita tetap tidak akan bertumbuh. Itulah sebabnya yang tadi saya ceritakan, seorang yang berusia 70 tahun dari kecil Kristen, dan dia juga bergereja, dan dia juga berkomunitas, tetapi kenapa dia tidak bertumbuh? Adalah karena dia sebenarnya tidak bekerja sama dengan Kristus di dalam pertumbuhannya. Dia tidak bekerja sama dengan Kristus untuk semakin menumbuhkan iman percayanya kepada Kristus. Pertumbuhan kerohanian perlu dilakukan bersama-sama. Pertumbuhan kerohanian itu perlu dilakukan bersama-sama. Dan dari sini kita bisa mendapat satu input yang baik, yaitu jangan sembarang memilih gereja lokal di mana kita bertumbuh, karena pengajaran gereja tersebut bisa membuat kita tidak bertumbuh jika tidak sehat. Kita perlu mempelajari Alkitab dan melihat apakah gereja lokal kita berjalan sesuai dengan yang Alkitab katakan atau tidak. Jika tidak, maka kita perlu melakukan evaluasi agar bisa diarahkan kepada kebenaran, kepada gereja lokal yang tepat. Tidak ada kata terlambat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bertumbuh di dalam Kristus. Saya percaya kalaupun saudara saat ini sedang mengalami kemandekan, atau saudara telah salah memilih gereja, tidak ada kata terlambat untuk kita berubah dan kita melakukan kebenaran. Kita mencari gereja lokal yang tepat, yang bisa membangun iman kita di dalam Kristus. Dan bagi kita yang telah memiliki gereja lokal tetap dan telah memelihara kesatuan iman, maka kita percaya janji Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 15-16 akan tergenapi, yang berbunyi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita perlu memegang kebenaran ini dalam kasih, maka niscaya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Niscaya kita akan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya kebenaran ini menolong kita semua untuk semakin memahami kedewasaan di dalam Alkitab dan menghidupi kebenaran ini. Karena kita percaya bahwa kedewasaan di dalam Alkitab akan terjadi ketika kita menghidupi kebenaran ini. Kita akan dewasa dalam memahami firman Tuhan, dewasa dalam iman ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.